Siang itu, 13 Mei 1981, lapangan Santo Petrus dipenuhi ribuan umat yang datang untuk melihat Paus Yohanes Paulus II. Dengan senyum hangat, beliau berdiri di atas mobil terbuka, melambaikan tangan kepada setiap orang, anak-anak, orang tua, peziarah dari berbagai bangsa. Hari itu terasa damai. Begitu biasa. Begitu indah. Tak seorang pun menyadari bahwa dalam hitungan detik, suasana itu akan berubah menjadi momen yang mengguncang dunia. Sebuah peristiwa tragis yang kelak menjadi salah satu kisah pengampunan terbesar dalam sejarah iman. Pada saat itu, di tengah hiruk-pikuk yang tampak biasa, sebuah bayangan bergerak perlahan dari balik gedung tua di sudut alun-alun. Ia melangkah dengan tenang, hampir tanpa suara. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandang dunia di sekitarnya. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh keputusan. Tangan kirinya tersembunyi di balik jaket, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh terlihat. Tak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Tak ada yang tahu bahwa di balik langkah-langkah itu tersimpan sebuah rencana gelap yang sebentar lagi akan mengguncang hari itu. Kerumunan itu padat. Semua mata tertuju pada Paus yang tersenyum dari mobil terbuka. Di antara ribuan orang, seorang pria berjaket gelap bergerak pelan mendekati barisan depan. Tangannya masuk ke balik pakaian, menggenggam sesuatu yang dingin dan mematikan. Dan dalam sekejap, dor, satu suara meledak memecah kedamaian siang itu. Paus Yohanes Paulus II terhuyung, tubuhnya jatuh ke belakang, darah mulai mengalir, jeritan memenuhi udara, orang-orang panik mundur, sebagian menangis dan berteriak memanggil Tuhan. Namun suara tembakan itu bukan hanya melukai, ia juga mengungkapkan posisi pelakunya. Para petugas keamanan yang mendengar arah letusan segera bergerak, mereka berlari menerjang kerumunan. Menemukan pria itu masih memegang pistol. Dalam hitungan detik, ia dibekuk, dilucuti, dan ditarik keluar dari kerumunan. Sementara itu, mobil Paus dipercepat, berbalik arah, membawa beliau menuju rumah sakit dengan luka serius yang mengancam nyawanya. Pada hari itu, dunia terguncang, dan sejarah mulai mencatat bukan hanya tragedi, tetapi juga pengampunan luar biasa yang akan terjadi 2 tahun kemudian. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Meski sebutir peluru sempat bersarang di tubuh Paus Yohanes II, anugerah Tuhan masih menaungi hidupnya. Para dokter dan perawat mengatakan bahwa kondisi beliau sempat kritis. Namun mukjizat seolah turun pada hari itu. Denyut jantungnya kembali stabil, dan kesadarannya perlahan pulih. Namun perjuangan belum berakhir. Dokter menjelaskan bahwa untuk memulihkan kesehatannya, Paus Yohanes II harus menjalani serangkaian operasi, bukan hanya satu, tetapi beberapa tahap. Operasi pertama untuk mengangkat benda asing dengan aman, operasi kedua untuk memperbaiki jaringan yang rusak, dan operasi lanjutan untuk memastikan tidak ada komplikasi yang mengancam nyawanya. Setiap kali pintu ruang operasi tertutup, para kardinal, biarawan, dan jemaat di seluruh penjuru dunia menundukkan kepala mereka dalam doa. Nama Paus Yohanes II menggema di kapal-kapal kecil, di rumah-rumah memecah malam dengan doa keluarga, dan di seluruh dunia, tangan-tangan terangkat memohon pemulihan. Di tengah rasa sakit dan ketidakpastian itu, satu hal tetap menjadi kekuatan bagi banyak orang. Tuhan masih menjaga hidupnya, dan setiap operasi, setiap detik perawatan, adalah bukti bahwa hidup Paus Yohanes II masih menyimpan misi besar yang belum selesai. Hari itu, lorong penjara terasa lebih hening dari biasanya. Langkah Paus Yohanes Paulus II terdengar perlahan, menyusuri koridor sempit yang dingin dan berpantulkan suara besi. Para penjaga membuka sebuah pintu kecil. Di baliknya, seorang pria duduk sendirian, Mehmet Ali Aca, orang yang pernah menembaknya. Untuk sejenak, waktu seperti berhenti. Aca menatap ke lantai, seolah tidak layak bertemu dengan orang yang hampir ia bunuh. Paus masuk tanpa pengawalan erat. Beliau duduk di samping pria itu. Begitu dekat, begitu manusiawi. Dengan suara lembut Paus berkata, "Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni." Aca mengangkat wajahnya, matanya bergetar, tidak percaya. Keheningan mengisi ruangan, namun kehangatan memenuhi udara. Paus Yohanes Paulus II kemudian memegang tangannya, sebuah tindakan yang tak pernah dibayangkan oleh dunia. Korban memaafkan penyerangnya, bukan dengan kata-kata saja,
tetapi dengan hati yang penuh kasih. Percakapan antara mereka berlangsung lama. Dua manusia yang pernah terhubung oleh kekerasan, kini dipersatukan oleh pengampunan. Saat Paus hendak keluar, beliau berkata pelan, "Tuhan tahu seluruh perjalanan hidupmu, dan pintu pertobatan selalu terbuka." Pintu sel ditutup kembali, namun sesuatu telah berubah di dalam ruangan itu, di hati Acha, dan di mata dunia. Anak-anakku, pada hari ini kalian telah menyaksikan salah satu kasih yang paling sulit dilakukan manusia, mengasihi musuhmu. Sebagaimana telah kutuliskan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 44. Cahaya lembut seakan mengalir di sepanjang lorong penjara itu, bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi oleh hati siapapun yang mendengarkan. Paus Yohanes II telah melakukan apa yang banyak orang tidak sanggup lakukan. Ia memilih kasih, bukan kebencian. Ia memilih pengampunan, bukan pembalasan. Dan dengan itu, ia telah berjalan mengikuti teladanku. Ketahuilah, kasih seperti itu membuka pintu-pintu yang tak dapat dibuka oleh kekuatan. Kemarahan, atau hukuman, kasih seperti itu menyembuhkan hati dan membebaskan jiwa. Suara itu perlahan menghilang, namun maknanya menetap, memenuhi tempat yang tadinya gelap. Narasi ilahi itu menjadi penutup sebuah kisah besar tentang pengampunan. Kisah seorang pemimpin dunia yang mempraktikkan perintah Yesus dengan cara yang paling nyata.